Oke, selamat pagi Pak Ipan. Tolong diperhatikan ya materi super driver skill ini. Ya. Dengan diberikannya materi ini, kita memiliki suatu skill ya, supaya kita lebih hati-hati. Ya. Oke, saya lanjut di sini dari inspection all diesel ya. Yang pertama, driver yang harus dilakukan oleh driver sebelum melakukan pengiriman. Yang pertama adalah mengecek bodi dan ban ya, cek bodi dan ban dalam keadaan kondisi baik maupun ban pakai dan ban cadang ya. Bodi dalam keadaan kondisi baik. Terus lanjut pengecekan air radiator ya, dan air whisper ya. Terus lanjut untuk pengecekan kelistrikan mulai dari lampu sen, lampu rem ya, dicek terlebih dahulu harus dalam keadaan kondisi baik, dan cek air aki ya. Untuk kerupaannya dalam pengecekan oli tidak ada rembesan di mesin atau di bagian persneling ya. Terus cek minyak rem tidak ada rembesan di bagian trombol atau di master rem ya. Untuk kerupaannya adalah kelengkapan, pastikan kelengkapan ini seperti dompet, segitiga, kunci roda ya, itu harus terbawa, dan STNK. Untuk kelengkapan si driver, SIM dan KTP ya. Ya, saya lanjut. Defensive driving ya. Apa sih arti dari defensive driving? Artinya perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuan dari defensif adalah tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Poin yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan adalah itu ada dua faktor, bisa saja pengendara atau pengemudi. Tidak menjadi pemicu kecelakaan. Nah, pemicu kecelakaan ini didominasi oleh seluruh pengemudi ya, biasanya pengemudi ugal-ugalan ya, atau dalam kondisi mabuk atau ngantuk ya, tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, ini biasanya si driver tidak jaga jarak aman. Di sini ada contoh potensi terjadinya kecelakaan ya. Yang pertama adalah jalan yang menurun dan belok-belok, pengendara roda dua ya, kaum ibu-ibu biasanya lampu sennya kiri beloknya ke kanan, pertigaan dan persimpangan, muatan yang berlebihan ya. Apabila menemukan hal yang seperti ini, contoh foto yang kedua itu adalah kita antisipasi untuk memberikan klakson atau tanda ya. Pada saat di turunan atau tikungan kita kurangi kecepatan. Oke, saya lanjut. 5 langkah dasar defensive driving. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, jangan mengemudi, waspada blind spot, selalu awasi kondisi sekitar, hindari distraksi dan pahamkan jalan ya. Arti dari dinamika kendaraan, pahami dulu panjang kendaraan, lebar, tinggi ya, sampai jarak sumbu. Tujuannya adalah pada saat kita mengemudi mungkin kita memasuki area jalan sempit sehingga kita memiliki suatu perhitungan, atau pada saat kita mau mendahului ya, panjang kendaraan kita, lebar kendaraan kita sudah memiliki suatu perhitungan ya. Jaga jarak aman, jangan mengemudi ya. Metode ini diterapkan dengan metode waktu. Yang pertama adalah 1001, 1002, 1003, 1004. Diterapkan pada kendaraan lingkup kondisi malam hari ditambahkan 1 detik ya. Pada saat hujan ditambahkan 2 detik. Saya kasih contoh. Cara penggunaannya metode dengan waktu. Kita berhitung 1001, 1002, 1003. Ternyata kita sudah terlalu rapat, berarti kita harus mulai kecepatan ya. Apabila kita berhitung sampai 1004 kita masih ada jarak aman, berarti kita sudah safety. Tujuannya adalah apabila si kendaraan di depan kita berhenti secara mendadak, kita masih memiliki uang untuk melakukan pengereman atau menghindari supaya tidak terjadinya tabrak belakang ya. Yang jadi patokannya adalah benda mati, itu mau tiang listrik ataupun pohon ya.
Oke, saya lanjut. Di sini adalah MAR, operasi dari MAR melihat, menganalisa reaksi. Ini digunakan pada saat kita mau mendahului. Yang pertama adalah kita melihat situasi di depan kita, di belakang kita, apa sudah aman atau belum. Kalau sekiranya sudah aman, kita bergeser sedikit. Kita melihat situasi di depan kita, apa sudah aman atau belum. Ya, kalau sekiranya sudah aman, berarti kita lari ke menganalisa suatu kecepatan kendaraan yang di depan kita dan kendaraan yang mengemudikan. Berapa kecepatannya? Ya, apabila kecepatan 30 km per jam, wajib tidak untuk didahului kendaraan tersebut. Ayo datang. Tidak boleh. Oke. Karena kecepatan 30 km per jam itu sudah tinggi. Ya, saya kasih contoh. Kecepatan berapa? 60. Yakin 60. 60 70. Yakin. Ini kecepatannya 20 km per jam. Ya, kecepatan seperti ini bisa berakibat fatal. Apalagi kecepatan di atas 30. Karena pada saat kita berkendara, pada saat kita melakukan pengereman, beban yang dibawa itu akan mendorong kita ke depan. Ya. Oke, saya lanjut. Apabila di situasi depan kita sudah aman, berarti kita lari ke reaksi. Ya. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengatasi kecepatan dan jaga jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang menghadapi, sehingga kita lebih antisipasi. Waspada blind spot adalah titik kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain yang kita terpantau dari kaki spion. Kenapa kita diwajibkan mengecek kaki spion 5-8 kali? Biasanya ada kendaraan dari samping kiri yang mendahului kita. Hindari detrasi dan penghambat jalan. Nah, detrasi ini adalah gangguan, ya, gangguan bisa berbentuk menggunakan panggilan ke Pak Nurjen di Tunggal Dispek. Terima kasih. Saluran radio atau masuk kotak, ya. Teknik ini bisa mengurut bahan bakar hingga 3%, ya. Larangan driver below menggunakan atau melanggar, ya, aturan Terusan Bimona sekedapnya. Bimona terusan sekedap. sanksi driver akan dikeluarkan pada saat ini. Jadi apabila kita mengambil data rute, kita lebih baik ketinggian dan menanyakan. Kalau ada keperluan penting, kita ketinggian langsung. Ya. Tips saat mengalih kendaraan, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, melihat kaca spion, beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau di tikungan. Saat aman, megang kemudi. Nah, ini fungsinya. Ya. Tangan kiri di angka 9, tangan kanan di angka 3. Ya. Pada saat berhenti, kita pastikan menarik kendaraan direct, ya, dari bantuan gigi, ya, menggunakan sabuk pengaman. Saat turunan, utamakan terlindung kendaraan yang sedang menanjak, ya, menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai penggunaan engine brake. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat turun atau nanjak, tetapi perpindahan gigi dilakukan saat di punggung bukit sebelum turun atau naik. Nah, saat turunan menggunakan gigi yang sesuai kecepatan yang dibantu dengan exhaust brake. Jangan terlalu lama menginjak rem karena rem bisa panas, jadi terkeloklok dan belum. Sakral peduli pelopor N, ya, dipahami, dijiwai dan dijaga nama baiknya. Niat berdoa berupaya secara konsisten, komitmen menunggu dengan cara aman, kuat teladan bagi orang banyak, ya, kebanggaan keluarga, masyarakat, teman-teman N bisa selesai semuanya, ya, bisa kehilangan rezeki, nyawa. Oke, sampai di sini yang bertanyakan. Cukup. Oke, terima kasih. Silakan ketemu lagi di ruang debat.